Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Widiantari, NIM 0447723331 dari UPBBJ Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, pada perintah kali ini tugasnya disuruh membuat operator sederhana menggunakan statement if dengan kasus sebagai berikut. Di sini ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan dengan masing-masing gaji yang berbeda, dan satu lagi ada jam lembur dari 1 jam hingga 5 jam dengan masing-masing presentasi yang berbeda. Untuk mengerjakannya saya di sini menggunakan aplikasi Internet Idea. Nah, sudah masuk. Pertama kita buat dulu filenya. Gaji karyawan. Nah, sudah dibuat. Tahapan selanjutnya kita akan buat praktek kodenya. Void string. Nah, di sini kita menggunakan scanner ya. New scanner system in. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu nanti ya kita harus ada menginput sebuah golongan. Pertama input golongan, habis itu setelah input golongan ada namanya input jam lembur. Input jam lembur, habis itu selanjutnya kita nanti untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Selanjutnya kita setelah menentukan gaji pokok, kita ada menghitung gaji lembur. Nah, di situ setelah menghitung gaji lembur dengan jam lembur, selanjutnya kita akan menghitung total penghasilan, dan yang terakhir itu menampilkan hasilnya. Nah, pertama yang input golongan kita buat dulu. Masukkan karyawan. Nah, golongan karyawannya kan ada 3 golongan ya. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Selanjutnya golongan sama dengan pakai scanner lagi. Next. Ini 0.
Setelah kita sudah input golongan, selanjutnya kita input jam lembur. Masukkan jam. Kita pastikan setiap kita tulis di akhir itu selalu ada titik koma agar kodenya tidak error. Nah, kita menggunakan integer untuk menginput jam lembur. Sama dengan in. Dengan menggunakan double gaji pokok sama dengan 0. Double lagi gaji lembur sama dengan 0. Nah, setelah selesai maka kita akan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, untuk menentukan gaji pokok ini kita menggunakan metode if else atau statement. Jadi jika kita ingin melakukan, jika gaji lembur jam sekian maka hasil akan sekian. Jadi kita menggunakan statement if dan else kayak seperti materi yang sudah diberikan oleh tutor. If golongan, jika golongan A gaji pokok 5 juta. Di sini kan golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000. Dua tiga save golongan. Golongan B itu gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Golongan C gaji pokoknya itu 9.500.000, 9 juta. 1, 2, 3. Kita harus memunculkan nantinya kalau tidak ada di golongan maka hasilnya maka tidak valid. Kita buat dulu untuk kodenya. Nah, selanjutnya untuk menentukan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jadi di sini kita menggunakan if else lagi. Jika sama ya, seperti membuatnya sama seperti ini.
jam lembur dengan 1, maka gaji lembur nah ini kan kalau 1 jam, jika lembur 1 jam maka tambahannya 30%. Jadi kalau di sini kalau menggunakan persen itu kita harus menggunakan 0, jadi kalau 30% menggunakannya 0,30 berarti. Jadi seperti desimal dikali gaji pokok save lagi jam lembur kali 2 jam maka gaji lemburnya 0,32 dikali gaji pokok lagi jam lembur maka gaji lemburnya 0,34 ya 34 dikali gaji pokok save lagi jam lembur 4 maka gaji lembur kali 0,36 jam lembur lagi 5 jam ya apa namanya ya lebih 5 jam maka gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Nah, setelah kita sudah menghitung gaji lembur, membuat coding lembur, selanjutnya kita ke menghitung total penghasilan. Nah, menghitung total penghasilan tuh jangan caranya double total penghasilan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka untuk menampilkan hasilnya kita gunakan sistem print jumlah penghasilan ditambah
total penghasilan. Nah, sudah selesai, maka coba kita jalankan programnya. Nah, sini sudah berjalan. Kita ambil contoh golongan B. Masukkan jam lembur. Jam lemburnya misalnya 3 jam. Totalnya 8 juta. Nah, di sini kan kalau golongan B itu gajinya kan 6.500.000. 6.500.000 kali 0,34%. Jadi kita hitung 6.500.000 kali 0,34. Nah, 2.200.000 boleh ditambah 6.500.000. Nah, kan jadi totalnya 8.710.000, kan sudah sesuai sama. Kita lagi coba lagi. Nah, kalau misalnya ini kan di sini ada kondisi golongan tidak valid ya. Kalau tidak ada di golongan A, B, C, kita kan di data ini kita buatnya golongannya A sampai C aja. Kalau kita ulang lagi programnya, kalau misalnya tidak ada di golongan ini, maka akan muncul ini nanti di akhirnya di programnya. Kita contoh aja ya, misalnya golongan K, masukkan jam lembur kelas 1. Nah, golongan tidak valid karena jadi selain dari golongan yang ada di sini, maka nanti hasilnya akan tidak valid. Jadi demikian Bu untuk tugas 2 kali ini yang dapat saya sampaikan. Bila masih ada yang kurang atau salah, mohon koreksinya Bu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.